kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Hari ini merupakan minggu ke-12 di mata kuliah lab akuntansi lanjutan 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru yang berjudul Intercompany Bonds Holding. Nah, jadi teman-teman, kalau perusahaannya saling terafiliasi ya, artinya ada induk sama anak, ya, jadi mereka bisa saling membeli obligasi, baik diterbitkan langsung maupun melalui pihak eksternal. Jadi udah diterbitkan, dijual ke pihak eksternal, dari pihak eksternal dibeli. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Nah, seperti biasanya, jadi kalau transaksinya itu intercompany, artinya antara parent ataupun subsidiary, ataupun kebalikannya, maka akan kita lakukan eliminasi. Nah, dengan kata lain, apabila obligasi tidak dimiliki oleh pihak lain, dianggap sebagai constructively retired, yakni obligasi dianggap sudah tidak ada atau diberhentikan dalam sudut pandang laporan konsolidasi, karena pemilik obligasi itu adalah parent ataupun subsidiary sendiri. Namun, sebenarnya secara hukum, bonds-nya itu masih dianggap beredar. Karena dianggap sebagai penghentian obligasi lebih awal, maka baik untung ataupun rugi transaksi ini akan dihitung dan dialokasikan. Dalam mencatat constructive gain or loss ada 4 metode, yakni dialokasikan sepenuhnya kepada perusahaan penerbit, kepada perusahaan pembeli, dialokasikan sepenuhnya kepada perusahaan induk, ataupun dialokasikan kepada perusahaan penerbit dan pembeli. Nah, metode yang paling sesuai adalah metode yang keempat, yakni konsisten mengalokasikan keuntungan dan kerugian baik kepada entitas induk ataupun kepada entitas anak. Nah, pada saat kita melakukan alokasi, kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu apakah kita akan untung ataupun rugi. Nah, dari sisi penerbit, kita akan menghitung ya book value dengan par value. Jadi kita akan bandingkan. Nah, kalau misalnya dari sisi pembeli, kita akan bandingkan bagaimana par value-nya dengan harga belinya kita. Apakah terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, kemudian kita akan buat beberapa jurnal eliminasi, yakni gain or loss dari sisi penerbit, amortisasi gain or loss terkait gain or loss dari jurnal pertama, kemudian kelebihan atau kekurangan investment dari segi purchaser, kemudian yang keempat adalah amortisasi kelebihan atau kekurangan investment dari jurnal ketiga, kemudian kita eliminasi interest expense dan interest revenue, kita eliminasi bonds, kemudian kita eliminasi accrued interest. Nah, untuk accrued interest ini nggak selalu ada eliminasinya. Kenapa? Kalau dia nggak lewat tutup buku, maka eliminasi accrued interest ini nggak ada. Namun kalau misalnya lewat, maka eliminasi accrued interest itu akan ada. Nah, hari ini kita akan bahas dua problem, yakni problem 3 dan problem 4. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, itu feel free aja ya buat ditanyakan. Nah, sekarang kita akan bahas problem 3 terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teman-teman di problem 3 ini terdapat ralat, yakni di bagian sini teman-teman ya, di paragraf 2, yakni dari jatuh tempo. Nah, dari jatuh tempo sampai selesai ada ralat ya. Jadi jatuh tempo bonds adalah 5 tahun di tahun 2023, bukan 2021. Atas nama tersebut, PT Mahabintang itu diganti jadi PT Erwin. Berkewajiban membayar bunga sebesar 10% dari nilai par setiap tanggal 30 Desember. Di sini bukan PT Marlin tapi PT Marley. Ya, telah membeli 75% obligasi milik PT Erwin, bukan Mahabintang ya, di tanggal 1 Januari 2021 dengan harga 5% lebih rendah dari par. Nah, jadi ada ralat terlebih dahulu terhadap problem 3. Nah, kita mulai ya pembahasannya ya. PT Erwin memiliki 45.000 lembar saham PT Marley sejak 30 Juni 2017. Pada saat akuisisi tersebut, ekuitas PT Marley terdiri dari common stock senilai 550.000, par 10, OCC 100.000, retained earning 250, dan treasury share 65.000 dengan satunya adalah 13. Nah, baik teman-teman. Kita akan hitung dulu berapa persentasenya ya. Jadi sebelum kita next ke tentang bonds-nya, kita akan hitung persentase. Nah, namun teman-teman tuh lihat dulu apa yang diminta sama soal. Yang A, hitunglah net constructive gain or loss. B, buatlah jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi tahun 2021 dan 2022 dengan menggunakan complete equity method. Ingat ya, complete equity method berarti di tahun selanjutnya kita akan
tumpahkan atau buang dia ke investment in S ya. Jadi bukan ke beginning return earning parent. Nah, oke, kita cari tahu dulu ya teman-teman berapa sih persentase kepemilikannya gitu ya. Nah, kita punya common stock 550.000. Kita hitung dulu berapa lembar. Oke, common stock kita hitung dengan cara 550.000 ya, kita bagi dengan parnya yakni 10. Ya, maka kita ada yang issued 55.000 lembar. Nah, kita hitung treasury-nya ya. Kenapa? Karena treasury ini yang kita beli kembali. Nah, kalau kita beli, otomatis outstanding-nya kita berkurang ya. Nah, jadi kita hitung nih. 65.000 at 13. Berarti berapa lembar nih? 65.000. Maka ada sekitar 5.000 yang kita beli kembali. Maka yang beredar ada 50.000 ya. 55 dikurang 5.000. Nah, kalau kita mau rumuskan, maka saya pindahkan sebentar ya teman-teman soalnya ke sini ya. Nah, kita punya 45.000 lembar ya. Nah, lalu kita punya common stock 550, kita bagi 10, kemudian kita kurangkan dengan treasury-nya 65.000 bagi 13. Nah, maka dapat sekitar 90% ya. Jadi kepemilikan kita ya adalah 90% ya. Jadi yang parent yang mana? Yang parent itu adalah Erwin ya. Yang anak itu adalah PT Marley atau subsidiary. Nah, salah satu pendanaan di PT Erwin dilakukan dengan cara menerbitkan bonds pada 2 Januari 2019 sebanyak 5.000 lembar at 20 dengan nilai jual 20% lebih rendah dari nilai par bonds tersebut. Nah, teman-teman, di sini yang terbitkan bonds adalah parent ya, PT Erwin. Jadi PT Marley lah yang melakukan pembelian terhadap PT Erwin gitu ya. Jadi issuer itu PT Erwin, sedangkan purchaser itu adalah PT ini ya, PT Marley teman-teman ya. Nah, oke. Nah, first thing first, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya teman-teman. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan cari tahu dulu carrying amount bonds ya. Kenapa harus cari tahu? Karena terdapat perbedaan antara parnya dengan harga jual. Nah, masih ingat ya kalau par bonds dengan nilai jualnya beda, timbul apa? Timbul premium ataupun timbul discount. Nah, karena itu kita akan cari tahu berapa sih carrying amount-nya. Nah, oke, kita mulai dulu teman-teman ya dari hitung par value-nya. Nah, par value-nya dari mana? Dari sini. Pada tanggal 2 Januari 2019 terbitkan 5.000 sebanyak 20. Berarti kita bisa dong cari par value-nya ya. Nah, maka par value-nya adalah 100. Nah, kita lihat nilai jualnya 20% lebih rendah dari nilai par. Maka nilai jualnya bukan 100.000 loh. Nah, kalau dia 100.000 berarti nggak ada premium, nggak ada diskon. Dia 20% lebih rendah. Maka nilai jualnya hanya 80%-nya. Dijual sebesar 80.000. Nah, karena dia dijual itu lebih rendah, maka ada namanya diskon. Ya, diskonnya sebesar 100 dikurang 80. Nah, terdapat diskon sebesar 20.000, teman-teman. Nah, diskon ini masih ingat ya, kita akan lakukan adjust sampai akhirnya nanti carrying amount sama dengan par value pada saat jatuh tempo. Nah, jadi kita akan lakukan hal tersebut jika bonds yang diterbitkan itu tidak langsung dibeli. Jadi diterbitkan misalnya tanggal 2 Januari 2019, dibeli tahun depannya, tentu akan ada efek terhadap diskonnya gitu ya. Nah, jatuh tempo bonds itu 5 tahun ya. Nah, di tahun 2023. Nah, karena jatuh tempohnya di tahun 2023, berarti kita akan lakukan adjustment. Nah, kita lihat kapan sih si purchaser ya, itu PT ini ya, Marley ya, membeli PT Erwin punya bonds. Nah, dia beli tanggal 1 Januari 2021. Berarti di 1 Januari 2021 ya, 2019, 2020. Berarti kita jalan 2 tahun. Ya, kalau jalan 2 tahun, teman-teman, pasti akan ada pengaruh diskonnya. Nah, secara logika, kan saya bilang tadi ya, dan teman-teman mungkin tahu juga, kalau misalnya pada saat jatuh tempo, carrying amount dan par value itu akan sama, ya. Nah, pada saat ini, par value itu lebih tinggi daripada si carrying amount. Nah, karena dia lebih tinggi, carrying amount-nya akan kita adjust, kita tambahkan dengan diskonnya.
Kenapa kita tambahkan? Karena pada saat akhir kita mau 80-nya jadi 100. Jadi akan kita tambahkan, nilainya akan selalu naik. Ya, masih ingat ya pelajaran dulu waktu kita belajar akuntansi keuangan gitu ya. Nah, teman-teman, carrying amount-nya ya di Januari 2019 80.000. Tentu kita harus adjust terhadap diskonnya. Nah, diskonnya 20.000. 20.000 itu untuk 5 tahun. Namun, makanya kita bagi 5 ya. Berarti setahunnya sekitar 4.000 pertambahannya. Namun, dari kita issue sampai kita beli itu ada 2 tahun ya. 19, 20. Maka kita kali 2. Nah, maka carrying amount-nya adalah 80 tambah 88. Nah, tapi itu adalah bonds secara keseluruhan. Nah, bonds yang dibeli oleh PT Marley hanya sebesar 75%. Maka carrying amount-nya adalah sebesar 66.000 ya. Nah, kenapa harus kali 75%? Karena kita cuma mau hitung yang intercompany transaction doang yang dibeli oleh Marley. Ya, maka di sini teman-teman carrying amount. Nah, carrying amount ambil angka yang mana gitu ya. Nah, dari angka ini 75%-nya yakni sebanyak 66.000. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua, par value. Par value ambil dari mana gitu ya. Dari persentasenya kita, percentage of purchase dikali par value-nya kita, yakni 100.000 yang awal, dapat 75.000. Nah, kita bandingkan dengan si harga beli, yakni purchase price. Nah, kita beli dengan harga berapa? Nah, kita harus cari tahu dulu, kita beli dengan harga berapa sih gitu ya. Nah, kita baca dulu teman-teman. Ya, PT Marley telah membeli obligasi milik PT Erwin pada tanggal 1 Januari dengan harga 5% lebih rendah dari nilai par. Nilai par 75, berarti kalau 5% lebih rendah, kita kalikan dengan 95%. Maka dapat 71.250. Nah, kita udah dapat nih untuk cari loss or gain-nya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi issuer. Dari sisi issuer, teman-teman akan bandingkan carrying amount dengan par value. Nah, nilai carrying amount-nya lebih kecil dari par value. Maka kalau carrying amount lebih kecil dari par value akan jadi yang namanya constructive loss. Ya, jadi kalau carrying amount lebih kecil dari par value, loss. Sebesar berapa? Sebesar 75, teman-teman tinggal sisihkan dengan 66. Maka dapat loss-nya sebesar 9.000. Nah, untuk dari investor atau purchaser atau pembeli, teman-teman akan bandingkan par value dengan purchase price. Nah, kita beli di harga 71.250, namun sebenarnya harganya 75.000 gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka di sini kita akan dapat yang namanya constructive gain. Ya, teman-teman ya. Kenapa kita dapat constructive gain? Karena purchase price-nya kita lebih kecil daripada par value, jadi kita bayarnya lebih murah. Maka ada constructive gain dari segi investor atau purchaser ya. Nah, gainnya sebesar berapa? 3750. Nah, kalau nomor 1 ditanya berapa, hitunglah net constructive gain or loss. Teman-teman lihat ya, issuer dia punya loss 9.000, investor atau purchaser punya gain 3750. Nah, lebih besar loss daripada gain. Kalau lebih besar loss daripada gain, kalau kita jumlahkan maka akan tetap constructive loss ya. Constructive loss. Sebesar berapa? 9.000 disisihkan 3750. Maka dapat 5250. Nah, jadi nomor 1 kita udah tahu dong jawabannya 5250. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan jurnal eliminasinya. Nah, untuk jurnal pertama adalah, kalau teman-teman masih ingat, kita akan catat jurnal gain or loss dari sisi penerbit. Nah, untuk gain or loss dari sisi penerbit, teman-teman lihat dari sisi issuer. Nah, dari sisi issuernya kita loss. Nah, kalau loss, maka jurnalnya di debit adalah loss on constructive retirement of bonds, dan kreditnya adalah discount on bonds payable. Nah, sebesar berapa?
teman-teman tinggal catat loss-nya, yakni 9.000. Nah, saya ulangi, gain or loss dari sisi penerbit yang teman-teman lihat adalah yang bagian sini, bagian issuer. Nah, kalau loss maka kita loss on constructive retirement of bonds pada kreditnya discount on bonds payable. Nah, teman-teman, kita lanjut langsung ke eliminasi tahun 2022-nya ya. Nah, untuk eliminasi tahun 2022-nya, nah, teman-teman harus ingat, nah, penerbitnya siapa sih? Parent atau subsidiary? Bener banget ya, yang terbitkan adalah parent. Nah, kalau parent yang terbitkan, maka kita tidak perlu melakukan alokasi terhadap NCI ya, karena parent yang terbitkan. Nah, karena nggak perlu, maka ingat ya, kalau loss di tahun berikutnya karena jurnal eliminasi tidak diposting, loss ini kalau kita bawa ke periode selanjutnya akan jadi investment in S ya. Kreditnya adalah discount on bonds payable dengan angka yang sama, yakni 9.000. Nah, sorry teman-teman, problem 3 ya. Nah, kalau misalnya tadi yang terbitkan adalah si anak ya, nanti loss-nya akan kita pecah ya jadi investment dan NCI karena pakai metodenya complete equity gitu ya. Kalau dia tanyanya metodenya cost gimana? Investmentnya tinggal teman-teman ganti jadi apa? Ganti jadi beginning RE ya. Nah, jurnal yang kedua, kita akan catat amortisasi gain or loss dari sisi penerbit. Nah, karena dia loss, maka kita akan catat discount on bonds payable di debit dan kreditnya adalah interest expense. Nah, caranya gimana gitu ya? Nah, kita kan punya loss sebesar 9.000 ya. 9.000 ini untuk sisa bondsnya setelah kita beli. Jadi kita kan belinya di tahun 2021 kan. Nah, itu kan udah jalan 2 tahun dong ya. Nah, karena udah jalan 2 tahun, maka sisa bondsnya itu adalah 3 tahun. Dapat 3.000. Itu ya. Nah, sama. Kalau kita bawa ke 2022, teman-teman. Nah, untuk si interest expense ini, yang tahun sebelumnya, jangan lupa kita catat jadi investment in S ya, yakni sebesar 3.000. Nah, jangan lupa catat amortisasi untuk tahun ini. Nah, amortisasi tahun ini kita akan catat kreditnya adalah interest expense. Nah, sebesar berapa? Sama, 3.000 ya. Nah, kenapa? Karena per tahunnya dinilai 3.000. Nah, debitnya discount on bonds payable. Nah, angkanya tinggal teman-teman jumlahkan. Dapat 6.000. Nah, demikian untuk jurnal yang kedua. Nah, kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Eliminasi kelebihan dan kekurangan dari sisi purchaser. Nah, untuk eliminasi kelebihan ataupun kekurangan dari sisi purchaser, nah, maka kita akan lihat dulu di bagian investor ini. Apakah kita gain atau loss? Oh, ternyata kita gain. Karena kalau kita gain, maka kita akan eliminasi investment in P bonds. Ya, kenapa P bonds bukan S bond? Karena kita melakukan investasi terhadap bonds punyanya P. Kak, kalau misalnya ini bondsnya punyanya S, berarti kita akan catatnya investment in S bonds gitu ya. Nah, kreditnya adalah gain. Sebesar berapa? Sebesar gainnya kita, yakni 3750. Nah, saya lanjut langsung ke 2022 gitu ya. Nah, untuk tahun 2022 sama teman-teman ya. Nah, kita akan eliminasi juga. Nah, cara eliminasinya gimana gitu ya. Nah, teman-teman, untuk kelebihan ataupun kekurangan gain or loss-nya, nah, teman-teman lihat ini kan purchaser-nya adalah si anak. Nah, kalau anak ada gain ataupun loss ya, maka teman-teman gain or loss-nya akan kita alokasi kemana? Ingat ya, karena kita equity, maka alokasinya ke investment dan NCI. Maka gain akan kita pecah jadi investment in S dan NCI. Nah, kemudian debitnya adalah investment in P bonds.
Nah, teman-teman, sekarang kita cari angkanya. Nah, gainnya kan awalnya 3750. Namun, kepemilikannya kita hanya 90%. Maka dapat 3375 untuk investment in S. Untuk NCI, 3750 tinggal teman-teman kali 10% atau tinggal teman-teman selisihkan. Nah, maka dapat 375. Investment in P-bonds-nya tinggal teman-teman jumlahkan. Dapat 3750. Seperti itu ya. Nah, ingat karena yang purchase itu adalah anak yang beli gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita lakukan amortisasi terhadap kelebihan dan kekurangan dari purchaser. Nah, karena kita gain, maka di tahun pertama kita akan catat debitnya adalah interest revenue dan kreditnya adalah investment in P-bonds. Ya. Nah, sama ya. 3750-nya tinggal teman-teman bagi dengan sisa manfaatnya. Untuk 5 tahun udah jalan 2 tahun, maka sisa 3 tahun. Nah, jangan lupa, karena ini berbicara tentang interest, kita akan bawa ke periode berikutnya, maka kita akan lakukan pecah gitu ya. Nah, pertama adalah catat dulu interest revenue yang ada di tahun itu, karena tahun 2022 tentu ada interest revenue juga dong. Nah, sebesar berapa? Sama, 1250, karena a whole year, setahun penuh. Nah, yang kedua, interest revenue-nya dipecah, untuk apa? Karena jurnal eliminasi tidak diposting. Maka revenue dan expense-nya akan kita bawa ke periode selanjutnya. Nah, interest revenue-nya akan kita pecah jadi debitin investment in S dan debitin NCI, ya. Nah, dengan proporsinya sama, yakni 90% untuk investment in S dan NCI-nya adalah tinggal teman-teman selisihkan. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah investment in P-bonds. Tinggal teman-teman jumlahkan. Harus hati-hati ya untuk tentukan mana sih yang purchaser-nya dan mana yang issuer. Nah, kita lanjut ke jurnal nomor 5, yakni eliminasi interest expense dan eliminasi interest revenue. Nah, jurnalnya seperti biasa ya. Interest revenue di debit dan interest expense di kredit. Nah, teman-teman caranya gimana gitu ya? Nah, caranya adalah teman-teman lihat berapa sih par value-nya kita. Nah, par value-nya kita adalah 75.000. Nah, teman-teman lihat berapa bunganya? Oh, 10%. Per annual dibayar setiap 1 Januari. Nah, karena dibayar 1 Januari, maka di tahun 2021 itu kan whole year ya. Berarti kita langsung kalikan aja dengan si 10%. Tidak perlu kali bulan. Ya, nggak perlu kita kali bulan. Nah, untuk tahun 2022 juga sama. Ya, karena dia setahun penuh ya eliminasinya. Nah, lalu eliminasi yang keenam, yakni kita akan lakukan eliminasi terhadap investment on bonds-nya. Nah, cara eliminasinya kita debitin bonds payable dan kreditin investment in P-bonds. Kenapa P-bonds? Karena yang menerbitkan, yang issue bonds-nya adalah si parent. Ya. Nah, dapatnya dari mana? Dari nilai par. Ya, nilai par. Nah, untuk 2020 atau 2021 ataupun 2022 itu jurnalnya sama. Nah, kita perlu eliminasi accrued nggak perlu teman-teman, karena kita juga bayarnya adalah hanya 1 kali di tanggal 1 Januari. Jadi kita nggak perlu melakukan eliminasi terhadap accrued karena nggak ada accrued-nya teman-teman ya. Nah, jadi nggak perlu eliminasi. Nah, ini adalah pembahasan problem 3. Nah, kita akan latihan lagi untuk pembahasan problem 4 ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas ke problem berikutnya ya, yakni problem 4. Nah, teman-teman, untuk problem 4 ini kita nggak ada ralat ya. Jadi kita coba baca bareng-bareng. Samseltek adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri teknologi yang membuat berbagai software. Selain itu, Samseltek memiliki anak perusahaan yang bergerak
di bidang pengembangan hardware, yakni Injaya Company, yang telah diakuisisi sejak tahun 2015 atau pada tahun 2015 dengan membeli 999.000 lembar dari 1248750 lembar saham biasa yang beredar. Nah, karena dia udah kasih tahu langsung teman-teman yang beredar, artinya kita tinggal cari nih, ya. Dengan cara gimana? Nah, dengan cara lembar saham yang ada, ya, yang kita beli, kita bagi dengan yang beredar. Maka dapat sebesar 80%. Injaya Company menerbitkan obligasi. Nah, Injaya ya teman-teman ya, yang menerbitkan berarti kita sebagai Samsel Tech atau parent yang melakukan pembelian terhadap bonds yang diterbitkan oleh anak perusahaan kita, yakni Injaya Company. Nah, pada tanggal 1 Mei 2018 untuk mendapatkan dana ekspansi. Obligasi diterbitkan sebanyak 22.000 lembar dengan harga 3450. Obligasi tersebut dijual dengan harga 5% di atas par dengan jangka waktu jatuh tempo dalam 10 tahun. Bunga obligasi dibayarkan 2 kali, Mei dan November. Pada 1 Mei, Samsel Tech membeli 50%. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa, first thing first, cariin dulu carrying amount bonds-nya. Nah, saya pindahkan dulu, problemnya agak geser ke kiri ya. Nah, kita cari tahu berapa sih par value-nya gitu ya, teman-teman ya. Nah, par value-nya dapat dari mana gitu ya. Nah, kita terbitkan bonds yakni sebanyak 200 lembar. Nah, satunya senilai 3450. Maka untuk par value-nya teman-teman bisa cari dengan dikalikan. Dapat 766590. Nah, kita lihat obligasi tersebut dijual dengan harga 5% di atas par. Nah, karena obligasi tersebut dijual di atas harga par, nah otomatis obligasi tersebut dijual secara premium. Nah, karena dia dijual secara premium, maka carrying amount-nya pasti akan lebih, ya bener banget, lebih tinggi ya. Nah, berarti untuk cari carrying amount bisa dong ya. 105% karena lebih tinggi 5% dikalikan dengan par value. Untuk premiumnya tinggal teman-teman cari. Nah, ingat pada saat jatuh tempo, carrying amount akan sama dengan par value. Maka carrying amount-nya karena kebesaran, maka kita akan lakukan kurang terus teman-teman ya. Nah, sampai dia mendekati 766590. Nah, carrying amount-nya kan segini ya, 804919500. Kita cari amortize premiumnya ya, dari dia Mei 2018 sampai dibeli 2021. Berarti 2018 ke 2021 ya. 18 19 20 kemudian 2021. Berarti ada 3 tahun ya, bener ya? 3 tahun. Mei 18 ke Mei 19, 19 ke 20, 20 ke 21. Berarti ada 3 tahun. Nah, caranya gimana gitu ya? Premiumnya teman-teman bagi dengan umur bonds, yakni 10 tahun, kalikan dengan dia dari pertama diterbitkan sampai dengan dia dibeli berapa tahun? 3 ya. Nah, carrying amount-nya kita kurangkan atau tambah. Nah, di sini kita selisihkan. Kenapa kita selisihkan, teman-teman? Karena di sini posisinya kita terbitkan secara premium. Kalau premium, memang di awal kita terbitkan secara tinggi. Namun, makin lama akan turun mendekati par value. Makanya carrying amount-nya semakin mendekati jatuh tempo akan semakin kecil. Nah, percentage of purchase-nya kita lihat. Berapa sih Injaya beli? Nah, Injaya melakukan pembelian sebanyak 50%. Kok Injaya yang beli? Samsel ya, yang beli ya. Sebanyak 50% dari sini. Nah, carrying amount-nya tinggal teman-teman kaliin. Nah, udah dapet. Nah, kalau udah dapet, tinggal teman-teman pindahkan. Nah, di sini teman-teman isi carrying amount-nya dengan yang kita cari. Yakni sebesar 396, 710, 325. Untuk par value-nya caranya gimana gitu ya. Nah, par value-nya yakni sebesar 766 ya, 766 590 kalikan dengan persentase kepemilikan atau pembelian kita. Sorry teman-teman ya. Ini
Saya pindahkan dulu ya ke kanan. Nah, untuk par value-nya tinggal teman-teman 766590 dikalikan dengan persentase pembelian. Dapat 383295. Nah, saya lanjut ke bagian harga pembelian. Nah, kita baca dulu teman-teman. Harga pembelian. Samseltek membeli 50% obligasi dengan harga 7% lebih rendah dari nilai par. Nah, karena lebih rendah, maka kita kalikan dengan 100 kurang 7, yakni 93%. Dikali dengan par value-nya. Dapat 356,464,350. Nah, kita bandingkan carrying amount dan par value. Nah, karena carrying amount kita lebih besar daripada par value, maka kita dalam posisi konstruktif gain ya. Kalau kita lihat dari sisi issuer. Nah, cara cari angkanya gimana? Tinggal teman-teman selisihkan carrying amount dengan par value. Nah, kemudian yang kedua, kita dari sisi investor atau purchaser, pembeli. Nah, pembeli kita hitung perbedaan antara par value dengan purchase price. Ya, par value dan harga belinya gitu teman-teman. Nah, kita beli di harga 356. Nah, namun nilainya sebenarnya adalah 383,295. Nah, karena nilai kita beli itu lebih kecil daripada par value, maka kita akan mengalami yang namanya loss atau constructive loss. Kalau loss teman-teman, kita beli lebih rendah, gain ya. Harusnya gain ya, constructive gain ya. Nah, kita lebih rendah belinya, maka kita akan untung sebesar 26,830. Nah, karena kita sama-sama gain, maka gain kita akan bertambah. Constructive gain sebesar, tinggal teman-teman jumlahkan. Nah, ini untuk jawab pertanyaan yang A ya. Hitunglah net constructive gain. Nah, kalau ada satu gain ada loss, maka untuk tahu dia gain atau loss at the end, lihat yang mana lebih besar. Kalau dia lebih besar gain, itu pasti hasilnya akan jadi gain. Kalau dia lebih besar loss, maka akan jadi loss. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau dia sama, either sama-sama loss atau sama-sama gain, maka kita tinggal jumlahkan gitu. Nah, kalau sudah, kita akan lakukan eliminasi lagi ya. Nah, eliminasi pertama adalah kita akan eliminasi gain or loss dari sisi issuer. Nah, ingat issuer kita siapa ya? Issuer kita adalah Injay Company. Nah, karena kita posisinya gain, maka beda ya. Kalau tadi kita posisinya loss, jurnal eliminasi kita adalah loss pada discount. Nah, kalau ini maka kita premium pada gain ya. Nah, sebesar apa? Sebesar berapa sih gain dari sisi issuer? Yakni sebesar 13,415,325. Nah, kemudian kita akan, ini saya pindahkan ya teman-teman ya. Saya pindahkan ke kanan karena udah enggak dipakai dulu. Nah, kita lanjut ke eliminasi tahun 2021. Nah, teman-teman, untuk eliminasi tahun 2021, di sini adalah dari sisi penerbit. Penerbit kita adalah si Injay. Injay itu anak ya. Kalau anak masih ingat ya, kalau anak yang terbitkan maka kita akan lakukan apa? Kita akan pecah di tahun berikutnya ke beginning RE ataupun ke NCI. Nah, jangan lupa ya, jadi harus hati-hati terhadap ini gain or loss-nya ya, karena kita harus lihat apakah kita penerbitnya adalah anak atau penerbitnya induk. Nah, gain-nya akan kita pecah ke investment dan ke NCI. Nah, untuk investment maka kita kalikan dengan persentase kepemilikannya kita. Nah, kemudian kalau untuk NCI tinggal teman-teman selisihkan. Premium sama ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua, yakni kita lakukan amortisasi gain or loss dari sisi penerbit. Nah, karena posisi kita gain, maka kita akan eliminasi debitnya interest expense dan kreditnya adalah premium on bonds payable. Nah, caranya gimana teman-teman?
caranya adalah 13,415,375 kita bagi dengan sisa masa manfaat ya setelah bonds itu dibeli. Nah, bonds itu kan jatuh tempo 10 tahun. Dibeli di tahun ketiga, artinya masih ada 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah, apakah angka ini benar? Nah, masih salah teman-teman, masih kurang. Kenapa? Karena di tahun 2020, gain or loss-nya itu hanya dari Mei sampai Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka kita harus kalikan 8/12 karena tidak 1 tahun full. Maka dapat 1,277,650. Kemudian kita lakukan amortisasi juga teman-teman terhadap gain or loss dari sisi penerbit. Nah, caranya gimana ya? Nah, kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini jurnalnya agak banyak. Nah, yang pertama kita catat dulu interest expense-nya untuk tahun 2021. Nah, interest expense tahun 2021 sewajarnya adalah sebesar 13,415 bagi 7. Ya, yang tadi sebelum ini, sebelum teman-teman kalikan 8/12. Nah, jadi sama ya, 1,916,475. Kenapa? Karena eliminasi tahun 2021 itu full dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, lalu jangan lupa, interest expense di tahun sebelumnya kita bawa ke periode berikutnya. Karena kita penerbitnya adalah anak, dibawa ke periode berikutnya, maka kita akan alokasikan dia ke investment in S dan NCI, ya. Investment in S dan NCI. Nah, tinggal teman-teman kalikan dengan persentase kepemilikannya kita. 80% untuk investment in S dan NCI-nya tinggal teman-teman selisihkan. Nah, kreditnya adalah premium on bonds payable. Jumlahin ya kreditnya ya. Maka dapat 3,194,125. Nah, yang ketiga ya. Jurnal yang ketiga adalah kita melakukan eliminasi terhadap kelebihan ataupun kekurangan kalau kita lihat dari segi purchaser. Nah, dari segi purchaser kita gain. Karena gain, maka debitnya adalah investment in P-bonds. Ya, kreditnya adalah gain on constructive retirement of bonds. Ya, teman-teman. Nah, kenapa investment in P-bonds? Ya, karena kita gain, gitu teman-teman ya. Nah, karena kita gain, maka kita akan catat ya investment in P-bonds, teman-teman. Nah, oke. Kalau begitu, gimana ininya angkanya gitu ya? Angkanya teman-teman tinggal ambil dari purchaser punya gain. Lalu teman-teman untuk tahun berikutnya ya, kelebihan dan kekurangan purchaser. Nah, karena kita purchasernya adalah induk, maka kita gainnya itu tidak perlu kita pecah, maka akan jadi investment in S. Nah, sebesar ini ya, 26,830,650. Nah, seperti itu untuk jurnal nomor 3. Nah, teman-teman, itu adalah parent ya. Nah, karena yang purchase parent harusnya jurnal nomor 3 deh, aneh dong. Ya, bukan P-bonds tapi S-bonds. Kenapa S-bonds? Karena yang jualnya adalah si ini ya, si anak ya. Sama berarti yang ini juga. Nah, kita akan lanjut ke jurnal nomor 4. Jurnal nomor 4 kita lakukan amortisasi terhadap kelebihan dan kekurangan purchaser. Nah, karena kita gain, maka untuk amortisasinya adalah interest revenue ya. Nah, interest revenue teman-teman baru bawahnya adalah investment in P atau S-bonds. Nah, di sini kita pakai investment in S-bond karena kita merupakan pembeli untuk S-bonds. Nah, caranya 26830 ini teman-teman ya, teman-teman bagi 7 juga karena sisanya 7 tahun dikali 8/12 dari Mei sampai Desember.
Nah, untuk dibawa ke tahun berikutnya, teman-teman, maka untuk interest revenue-nya, nah, kita akan catat dulu untuk tahun ini. Nah, untuk tahun ini, maka caranya adalah 26830, tinggal teman-teman bagi 7. Gak usah kali 8/12 karena full 1 tahun. Nah, interest revenue tahun lalu jangan lupa dibawa ke tahun berikutnya. Nah, karena kita adalah parent purchasernya, maka kita nggak perlu nggak perlu pecah ke NCI. Nah, kreditnya adalah investment in S bonds ya, bukan P bonds ya, S bonds. Nah, investment in S adalah sebesar ini ya, interest revenue-nya, kemudian investment in S bonds tinggal teman-teman jumlahkan. Nah, saya lanjut untuk jurnal nomor 5. Jurnal nomor 5 kita eliminasi dulu aja ya investment of bonds-nya. Nah, eliminasi investment of bonds untuk jurnalnya seperti yang tadi, nggak ada bedanya. Bonds payable di kredit dan debitnya adalah investment in, bukan P bonds ya, tapi S bonds. Adalah S bonds. Nah, berapa? Adalah eliminasi bonds ya, berarti kita akan eliminasi sebesar par value-nya. Nah, untuk tahun berikutnya juga sama ya angkanya ya. Nah, selanjutnya kita eliminasi interest ya. Nah, interest di sini ada interest expense dan interest revenue. Nah, lalu ada accrued teman-teman. Nah, kenapa ada accrued? Karena terdapat pembayaran ini ya, pembayaran di November ya. Jadi dia bayarnya 2 kali nih. Ya, dia bayar bunganya 1 Mei dan 1 November. Nah, namun perusahaan kan tutup buku ya 31 Desember. Maka ada accrued-nya dari November ke Desember gitu. Makanya nanti akan ada jurnal yang selanjutnya tentang accrued. Nah, untuk interest expense dan revenue untuk jurnal seperti biasa ya, interest expense, interest revenue di debit dan interest expense di kredit. Nah, kita lihat dulu berapa persen untuk interestnya. Nah, untuk interestnya adalah 7,5 per semi-annually. Berarti ini udah setengahnya ya. Artinya udah 7,5%-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu teman-teman, untuk interest revenue-nya dan interest expense-nya, cara-caranya gimana gitu ya. Nah, dari par value-nya yakni 383,295. Lalu teman-teman kalikan dengan nih persentasenya ya. Karena dia satu tahunnya ada setengah tahunnya 7,5, maka satu tahunnya adalah 15%. Nah, kemudian lalu teman-teman kalikan dengan, nah, ada berapa bulan? Ya, ada berapa bulannya sama tahun tersebut. Nah, tahun tersebut itu kan mulainya karena kita beli di Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 8 bulan. 8/12. Maka dapat 38,329,500. Nah, itu untuk eliminasi interest expense dan revenue di tahun 2021. Nah, untuk di tahun 2022 ya, kita juga eliminasinya sama 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Kenapa 8 bulan? Ya. Nah, karena kita hitungannya dari Mei Juli teman-teman ya, maka sama angkanya 38,329,500. Nah, untuk eliminasi accrued revenue. Nah, accrued revenue dari kapan? Accrued interest ya. Dari kapan? Dari November ke Desember ya. Jadi karena kita bayarnya November, nah lalu kita tutup bukunya Desember, 31 Desember karena ada lewat tutup buku, makanya ada accrued interest. Nah, untuk accrued maka jurnalnya debitnya interest payable, kreditnya interest receivable. Sama ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, caranya tinggal teman-teman par value-nya teman-teman kalikan dengan bunga 1 tahun, kalikan dengan 2/12. Nah,
Untuk 2021 dan 2022 sama. Angkanya sama ya. Nah, baik, demikian untuk pembahasan kita di week 12. Thank you semuanya yang udah merhatikan materi ini sampai selesai. Untuk catatannya, kita akan catat problem 4. Thank you semuanya, stay safe, stay healthy. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free aja. Dan sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan. Thank you semuanya.